pengendapan ini adalah salah satu metode dalam analisis kuantitatif kimia, di mana ion-ion tertentu dalam larutan bereaksi dengan titran dan menghasilkan endapan. Metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi ion yang dapat membentuk senyawa yang sedikit larutan atau tidak larut sama sekali. Contohnya itu ada titrasi ion klorida dengan larutan perak nitrat untuk membentuk endapan perak klorida. Tujuan dari pengendapan di farmasi yang pertama itu untuk menentukan kadar ion tertentu dalam sediaan farmasi seperti ion klorida, bromida, atau iodida. Yang kedua, kontrol kualitas bahan baku atau produk akhir, terutama untuk zat yang mengandung halida. Yang ketiga, menentukan kemurnian suatu senyawa, misalnya dengan mengukur kadar sisa ion anorganik. Yang terakhir ada untuk menganalisis senyawa anorganik atau garam yang digunakan dalam formulasi obat. Lalu di sini ada jenis-jenis metode titrasi pengendapan. Ada 3 metode utama yang digunakan dalam titrasi pengendapan, yaitu yang pertama ada metode Mohr. Prinsip metode Mohr ini digunakan untuk menentukan konsentrasi ion klorida dalam larutan. Dalam metode ini, larutan sampel dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kalium kromat. Lalu ion perak bereaksi dengan ion klorida membentuk endapan putih perak klorida. Setelah semua ion klorida bereaksi, kelebihan ion perak akan bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan merah perak kromat yang menandakan titik akhir titrasi. Kondisi pH larutan harus netral hingga sedikit basa, sekitar pH-nya 6,5 sampai 10. Lalu metode yang kedua yaitu metode Volhard. Metode Volhard ini prinsipnya adalah titrasi tidak langsung atau titrasi balik yang digunakan untuk menentukan ion halida seperti klorida. Dalam metode ini, kelebihan larutan perak nitrat ditambahkan ke sampel yang mengandung ion klorida, membentuk endapan perak klorida, lalu kelebihan ion perak yang tidak bereaksi kemudian dititrasi dengan larutan amonium tiosianat menggunakan indikasi besi. Lalu titik akhir ditandakan dengan munculnya warna merah karena terbentuknya kompleks FF. Kondisi titrasi dilakukan dalam suasana asam untuk mencegah pembentukan endapan besi. Next. Lalu metode yang ketiga ada metode Fajans. Metode Fajans menggunakan indikator adsorpsi untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Dalam metode ini, larutan sampel yang mengandung ion halida dititrasi dengan larutan perak nitrat. Saat semua ion halida bereaksi, membentuk endapan perak halida, kelebihan ion perak akan mengadsorpsi indikator pada permukaan endapan, menyebabkan perubahan warna yang menandakan titik akhir. Kondisi titrasi dilakukan pada pH netral hingga sedikit basa untuk memastikan indikator berada dalam bentuk anionik yang dapat diadsorpsi. Lalu syarat penting agar titrasi pengendapan berhasil yaitu larutan harus jernih agar endapan bisa terlihat jelas. Yang kedua, pH larutan harus sesuai dengan metode yang digunakan. Yang ketiga, titran dan indikator harus dalam jumlah yang tepat. Yang keempat, harus ada pengadukan yang merata agar reaksi berlangsung sempurna. Lalu yang terakhir, pemilihan metode harus sesuai dengan jenis ion yang dianalisis. Next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan titrasi pengendapan selektif untuk ion halida. Di sini yang pertama, metode sederhana dan mudah, akurat jika dilakukan dengan benar, tidak butuh alat canggih, prosesnya cepat. Lalu di sini kekurangannya ada titik akhir sulit diamati, sensitif terhadap pH dan ion lain, endapan bisa menyerap reagen, kurang sensitif untuk kadar rendah. Next.
Di sini ada contoh soalnya. Yang soal pertama ada perbandingan volume. Sini contoh soalnya, larutkan NaCl 15,00 mili dititrasi dengan AgNO3 0,1 N dan dibutuhkan 12,00 mili AgNO3 sampai di titik akhir. Berapa normalisasi larutan NaCl? Lalu di sini jawabannya ada NaGNO3 dikali FaGNO3 sama dengan NaCl FeNaCl. Di sini NaAgNO3-nya 0,1 dikali 12,00 sama dengan NaCl dikali 15,00. Di sini dicarinya NaCl. NaCl di sini sama dengan 1,5 per 15 sama dengan 0,08 Newton. Normalitas NaCl di sini berarti 0,08 N. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua, perhitungan volume. Di sini soalnya larutkan NaCl 0,1 N sebanyak 25,00 mili dititrasi dengan larutan AgNO3. Berapa mili AgNO3 0,1 N yang dibutuhkan? Di sini jawabannya N1 dikali V sama dengan N2 dikali V2. Lalu N1 di sini 0,1, V1 di sini 25, jadi 0,1 dikali 25 sama dengan 0,1 kali V. V-nya di sini sama dengan 25, berarti volume AgNO3 di sini 25,00 mili. Next. Lalu di sini ada contoh soal terakhir, contoh persentase Z. Di sini contoh soalnya sebanyak 0,300 gram sampel mengandung NaCl dititrasi dengan dan menghabiskan 20,00 mili AgNO3 0,1 N. Hitung kadar persen NaCl dalam sampel. Lalu di sini jawabannya mol AgNO3 sama dengan 0,1 kali 20 per 1000 sama dengan 0,002 mol. Lalu di sini ada 3 jawabannya. Yang kedua, mol NaCl sama dengan 0,002 mol. Massa 0,002 kali 58,44 sama dengan 0,1169 gram. Di sini ada persennya. Persen di sini 0,1169 per 0,300 dikali 100% sama dengan 38,97%. Lalu jadi jawaban di sini kadar NaCl-nya di sini 38,90%. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi titrasi pengendapan itu merupakan salah satu metode titrasi volumetri yang digunakan dalam analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi ion tertentu yang dapat membentuk endapan tak terlarut seperti halida, yaitu ion klorida, bromida, dan iodida. Jadi dalam bidang farmasi ini metode yang sangat bermanfaat untuk mengontrol kualitas bahan baku dan produk jadi. Nah, ini tuh juga menentukan kadar ion anorganik serta mengevaluasi kemurnian senyawa yang digunakan dalam formulasi obat. Metode ini juga memiliki sejumlah kelebihan seperti selektivitas tinggi terhadap ion halida, kesederhanaan, biaya rendah, dan waktu analisis yang cepat. Tapi karena demikian terdapat juga beberapa kelemahan seperti kesulitan dalam menentukan titik akhir, sensitivitas terhadap pH dan ion pengganggu, serta keterbatasan pada senyawa tertentu. Jadi dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, titrasi pengendapan tetap menjadi metode yang efektif dan praktis dalam analisis farmasi, terutama untuk senyawa-senyawa anorganik yang relevan dengan standar mutu obat. Oke, lanjut sesi tanya jawab ya.
Nah, untuk PPT-nya silakan nanti dilengkapi lagi terkait contoh bahan baku farmasi apa yang bisa kita analisis dengan titrasi kompleksometri ini ya, karena di PPT-nya belum ada kelihatan. Atau mungkin bisa dijelaskan contoh bahan baku farmasi yang bisa kita analisis dengan titrasi komplekso ini. Oke, silakan moderator dipandu untuk sesi tanya jawab. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ditanyakan karena waktu kita tinggal 30 menit lagi ya. Karena nanti jam 12 ada lagi jadwal sidang, jadi kita percepat. Oke, atau mungkin saya yang nanya berarti ya. Oke, ada Devi tuh bertanya. Ibu izin bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Oke, silakan Devi. Tadi kan dijelasin kan metode Volhard. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam metode Volhard, mengapa diperlukan pengocokan yang kuat selama titrasi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pembentukan endapan putih AGCL yang dapat mengganggu titik akhir titrasi. Terima kasih. Oke, tambahan pertanyaannya. Tadi titik titrasinya ada endapan putih ya dari pertanyaan tadi. Apakah kalau misalnya sudah terbentuk endapan putih, itu menandakan sudah mencapai titik akhir titrasi atau belum? Kalau misalnya belum, bisa mungkin dijelaskan reaksi yang terjadi? Dan titik akhir titrasi itu ketika endapan yang terbentuk itu warnanya apa? Oke, silakan langsung dijawab aja. Ibu maaf izin menjawab pertanyaan dari Chelsea. Oke, silakan Meli. Jadi pengocokan yang kuat selama titrasi itu penting buat mempercepat dan menyempurnakan proses pembentukan endapan antara ion-ion dalam larutan, khususnya itu ion perak sama ion klorida. Jadi tuh gampangnya kayak mereka berdua tuh harus ketemu dan bereaksi buat bikin endapan putih atau endapan putih AgCl. Nah, kalau kita nggak ngocok larutan itu bisa aja mereka nggak nyampur rata, jadi banyak ion Cl- yang nggak sempat ketemu sama Ag+.
Jadinya kalau misalkan kayak gitu reaksinya nggak sempurna dan hasilnya bisa salah. Oke, coba ditampilkan lagi yang Volhard tadi. Lanjut ya pertanyaan Ibu Meli. Oke, nah ini ya. Jadi ketika kita menggunakan titrasi komplekso, berarti nanti yang akan dianalisis adalah logam-logam halogen ini ya, ion-ion halogen, di mana titran yang digunakan adalah logam. Nah, di sini contohnya adalah AgNO3 atau Ag+, kemudian direaksikan dengan NaCl atau di sini ion Cl-. Nah, kemudian akan terbentuk senyawa AgCl. Nah, ketika terbentuk AgCl ini, maka akan ada endapan putih. Nah, kira-kira di endapan putih ini menandakan titik akhir titrasi atau tidak? Coba Meli jelaskan. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Ibu, tapi kalau salah maaf ya Bu. Iya, ya. Oke, silakan. Jawabannya itu belum tentu selesai karena endapan putih itu baru tanda bahwa reaksinya itu sedang berlangsung, belum titik akhirnya. Kalau misalkan titik akhirnya itu munculnya warnanya warna merah darah, Bu. Nah, ya, jadi benar ya. Jadi ketika AgCl ini terbentuk, maka dia akan membentuk endapan putih walaupun belum mencapai titik akhir titrasi. Nah, ketika semua ion Cl- sudah bereaksi dengan Ag+, nah berarti semua endapan yang terbentuk itu masih warna putih. Namun ketika masih tetap kita tambahkan titran kita tambahkan AgNO3, maka dia akan bereaksi dengan indikator yang kita gunakan. Nah, jadi bukan AgCl lagi yang terbentuk, tapi yang terbentuk adalah ikatan antara Ag+ dengan indikator. Nah, di sini kita menggunakan apa? SCN misalnya ya. Kalau di metode MOR itu yang kita pakai adalah K2CrO4. Nah, jadi dengan beda indikator berarti nanti senyawa yang terbentuk itu akan berbeda. Namun prinsipnya tetap sama. Oke, silahkan dilanjutkan. Masih ada pertanyaan? Nah, untuk metode titrasi kompleksometri ini yang perlu kita pahami adalah prinsipnya, di mana kompleksometri itu kan metode analisis volumetri. Jadi untuk titrasi secara keseluruhan itu sama-sama analisis volumetri. Nah, di mana untuk kompleksometri tujuannya adalah menentukan kadar ion dalam satu sampel ya dengan membentuk kompleks stabil bersama ligannya.
Silakan, ada yang bertanya? Oke, coba dimasukkan, diubah slide-nya ke contoh soal tadi, contoh soal perhitungan. Oke, di sini contohnya adalah yang akan kita analisis adalah NaCl ya. Kemudian diterasi dengan AgNO3. Oke, dibutuhkan. Nah, untuk contoh perhitungan kira-kira ada yang belum paham? Kalau tidak ada berarti kita tutup ya diskusinya. Silakan yang belum paham. Farda, ada pertanyaan? Coba Farda jelaskan prinsip dari titrasi kompleksometri ini apa? Soalnya lagi ada di luar, lagi nganterin kakak saya, jadi tadi baru masuk Zoom. Gimana? Oke, gimana Farda, apa prinsip dari kompleksometri ini? Lagi ada di luar, tadi baru masuk, ketinggalan Zoom.
Herlina. Herlina ada orangnya? Ada, Ibu. Oke, coba Herlina jelaskan apa prinsip dari kompleksometri. Kira-kira yang bereaksi antara apa dengan apa di titrasi kompleksometri ini? Ion logam sama zat pengikatnya, dia membentuk kompleks stabil, bukan? Pengikatnya itu apa? Pengikatnya ligan. Oke, mungkin dari teman-teman yang telat masuk, silakan bertanya. Kalau ada yang belum paham prinsipnya, kemudian indikator-indikator yang dipakai, reaksinya gimana, kemudian perhitungan, dan contoh aplikasi. Kapan sih bisa kita gunakan kompleksometri ini di dalam analisis? Nah, bahan baku formasi apa yang bisa kita analis dengan kompleksometri? Oke, ada nggak yang mau ditanyakan? Karena di sini juga kurang kondusif ya. Lagi rame. Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Karena ditanya juga nggak ada yang respon nih. Ya. Oke, terima kasih. Ini ditanya juga nggak respon soalnya nih. Mana suaranya? Oke, Nadila? Nadila masih join? Masih, Bu. Oke, kita sudahi aja ya, karena teman-temannya juga nggak ada yang respon nih. Ibu, maaf. Ya. Izin bertanya. Tadi saya habis coba konfirmasi ke kelas. Ternyata absen saya sama teman-teman yang lain itu ada beberapa yang bolong, Bu, pertemuannya. Enggak, cuma 2 Silakan. pertemuan di 8 dan 9 aja. Oh iya, Kalau yang 8 lainnya, sama coba siapa yang bolong? saya 8, Bu. Iya, pertemuan 8 dan 9. Emang 2 pertemuan yang belum. Iya, tapi teman-teman saya juga katanya ada yang 8 dan 9 gitu, Bu. Iya, maksud saya ada 2 pertemuan yang belum di-input absensinya. Nanti akan di-input. Yang hari ini lumayan banyak ya yang nggak hadir. Kita jumlahnya 49. Oh, ada 1 orang nih, Nadila. Siapa kira-kira yang nggak masuk, Nadila? Tadi aku cek itu Kaliun Zira, Bu. Liunzira. Oke. Ya.
Oke, kita udahi aja dulu ya Nadila. Atau dari Nadila ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya untuk kompleksometri itu nggak terlalu banyak ininya ya. Yang penting yang harus kita pahami itu adalah prinsipnya, di mana kompleksometri berarti ada reaksi antara ion logam dengan suatu ligannya membentuk senyawa kompleks ion logam ligan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dari prinsip ini kira-kira bahan baku farmasi apa yang bisa kita analisis dengan ini? Nah, tadi di slide-nya itu yang kurang. Apa saja bahan baku farmasi yang bisa dianalisis? Misalnya, apakah kalsium bisa, apakah magnesium bisa? Ya, itu nanti silahkan ditambahkan di PPT-nya. Kemudian, titeran yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya yang kita gunakan itu ada namanya EDTA. Namun untuk EDTA ini itu kelarutannya agak kurang ya, sehingga yang sering kita gunakan itu adalah natrium EDTA. Nah, untuk perhitungan, prinsipnya untuk titrasi, baik itu komplekso, asidi alkali, dan yang lainnya, perhitungannya adalah cuma satu. Jadi ketika titik akhir titrasi itu tercapai, maka di sana jumlah mol antara titran dan titrat itu sama. Jadi nanti silakan dilihat gimana jumlah molnya. Jadi kita bisa membuat rumus sendiri dari prinsip reaksi yang terjadi ketika titik akhir titrasi itu tercapai. Nah, biasanya yang kita gunakan itu rumusnya adalah kalau misalnya normalitas yang kita gunakan berarti normalitas dikali volume. Jadi yang sama ya dengan yang di contoh soal, di sini yang dipakai adalah normalitas dikali volume sama dengan normalitas yang kedua dikali volume yang kedua. Nah, kemudian teman-teman harus paham gimana cara menentukan valensi. Jadi kalau misalnya valensinya 2 berarti kalau mol diketahui kita harus dikali 2 kan dulu. Karena tadi kan konsepnya jumlah mol ya, bukan mol antara titran dan titrat, tapi jumlah mol antara titran dan titrat itu sama. Jadi mol harus dikalikan dulu dengan valensinya, atau molaritas, kalau molaritas yang diketahui harus dikalikan dengan valensinya. Tuh. Oke, untuk perhitungannya mungkin nanti akan kita cobakan lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa secara offline ya, karena lebih nyambung kalau misalnya kita pertemuannya offline. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.